Saudara, mengapa Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham? Apa pelajaran untuk kita dari pergantian nama Abram menjadi Abraham? Apa yang berubah ketika mendapatkan nama baru? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, agar pekabaran yang akan kami terima pada saat ini boleh memberikan kekuatan iman bagi kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan pekabaran ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengganti nama Abram, di dalam Kejadian 17 ayatnya yang kelima, berkata demikian, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Saudara, mengapa Allah mengganti nama Abram? Ini pertanyaan yang akan kita jawab dari apa yang akan kita bahas saat ini. Pada bagian yang pertama ini, Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham ketika ia berusia 99 tahun. Hal ini tertulis dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-17. Perubahan nama ini adalah tanda ikatan perjanjian dan penggenapan rencana Allah atas hidupnya. Nama Abram berarti bapa yang dimuliakan. Allah yang mengubah menjadi Abraham. Dan berarti bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Abram bapa yang dimuliakan. Dan Abraham bapa sejumlah besar bangsa. Atau bapa banyak orang. Pengukuhan perjanjian, nama baru ini diberikan bersamaan dengan janji Allah untuk membuat Abraham beranak cucu sangat banyak, menjadi bangsa-bangsa, dan darinya akan berasal raja-raja. Tanda sunat fisik sebagai meterai dan perjanjian, ini Allah menetapkan sunat bagi Abraham dan seluruh keturunannya. Perubahan identitas rohani. Jadi kenapa Allah mengubah nama Abram? Ini merupakan perubahan, nama ini menandakan perubahan visi Abraham. Yang awalnya hanya fokus pada dirinya sendiri, diubah menjadi visi Allah yang berdampak pada seluruh bangsa di bumi. Saudaraku, waktu Kejadian, kalau kita melihat peristiwa ini terjadi ketika Abraham berusia 99 tahun. Di mana ia belum memiliki keturunan dari istrinya Sarai. Dan nama Abram, yang artinya bapa yang dimuliakan atau bapa yang ditinggikan. Nah, nama baru ini mengubah menjadi dari Abram menjadi Abraham, yang berarti bapa banyak bangsa. Nah, perubahan ini bukan sekedar pergantian kata, melainkan penetapan takdir baru dari Allah atas peran Abraham sebagai bapa dari umat yang sangat besar.
Ini juga merupakan tanda perjanjian sebagai pengukuhan atas nama baru tersebut. Allah menetapkan sunat sebagai tanda fisik dari perjanjian kekal antara Allah dan Ibrahim beserta keturunannya. Saudara, nama Abraham berarti, nama Abram berarti bapa di tempat yang tinggi. Kita tahu bersama bahwa ayah Abram adalah seorang kafir. Dan nama itu menunjuk pada penyembahan orang kafir di tempat-tempat yang tinggi. Tetapi sekarang namanya menjadi Abraham, bapa dari banyak bangsa. Pemberian nama baru dalam budaya Alkitab mencerminkan karakter dan panggilan hidup seseorang. Di dalam Kejadian 17 ayatnya yang kelima ini, Abraham mendapatkan tugas baru. Abraham mendapatkan amanah yang baru untuk dia lakukan dalam kehidupan ini. Nah, Abraham mendapatkan tugas yang baru ini. Tadinya dia dari lingkungan penyembah berhala kepada panggilan misi dari Allah. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah memanggil seorang dari lingkungan penyembahan berhala. Dan Allah memanggil dia untuk membawakan misi Allah. Dengan cara yang sama, dengan memberikan nama tertentu kepada seseorang atau mengubah nama mereka, nampaknya mungkin berpengaruh pada bagaimana mereka akan melihat diri mereka sendiri dan mempengaruhi cara bertindak mereka. Apa pelajaran untuk kita dari pergantian nama Abram ini menjadi Abraham? Dari Abram menjadi Abram. Kalau kita membandingkan dengan situasi sekarang ini adalah suatu panggilan tugas dari seorang biasa menjadi seorang yang luar biasa. Kalau ini di zaman kita ini dari anggota jemaat biasa menjadi seorang diakon. Dari seorang diakon menjadi ketua jemaat. Dari pendeta muda menjadi pendeta urapan. Dari pendeta jemaat kemudian menjadi pendeta wilayah. Dari pendeta wilayah menjadi departemen dan lain sebagainya. Ini merupakan panggilan tugas kepada Abraham. Dan panggilan tugas kepada Abraham ini juga menjadi panggilan tugas untuk kita. Mari kita melihat saudara, apa yang dikatakan dengan pemberian nama Abraham mengajarkan dalam tugas gereja bukanlah gelar kehormatan, melainkan pemberian nama baru dari Allah yang mengubah identitas seseorang menjadi hamba yang dipercayakan tugas khusus. Pemberian nama baru kepada Abraham ini tidak menunjukkan perubahan apapun dalam janji tersebut. Tetapi hanyalah sebuah tanda bagi Abraham bahwa Allah sungguh-sungguh dengan apa yang telah dia katakan. Beberapa orang berpendapat bahwa pemberian nama baru ini menandai perubahan dalam sifat janji kepadanya. Nah, apa yang berubah ketika mendapatkan nama baru atau tugas baru? Apa yang berubah, saudaraku? Ketika Abraham mendapatkan tugas baru ini, mendapatkan nama baru ini, apa yang berubah? Ellen G. White, seorang penulis Kristen, mengatakan bahwa Abraham tetap sama setelah nama barunya seperti sebelum diberi nama.
diberi nama baru. Kita melihat saudara, tidak ada yang berubah. Ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, dan ketika Tuhan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham, Abraham tetap sama setelah nama barunya, seperti sebelum diberi nama. Banyak orang ketika mendapatkan tugas baru, terkadang hidupnya berubah. Tetapi Abraham tidak. Dia tetap sama. Kesetiaannya kepada Tuhan tetap sama. Dia menjadi orang yang sama, yang memiliki keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Saat namanya masih Abram, itulah ia percaya Allah. Dan imannya pada janji itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika namanya masih Abram, Allah memberitakan Injil kepadanya dengan berkata, melalui engkau semua bangsa di bumi akan diberkati. Secara teologis, nama Abram diubah oleh Tuhan itu menandakan perjanjian dan panggilan baru. Tetapi karakter dasarnya, iman, kerendahan hati, dan pergumulannya tetap sama. Bahkan setelah namanya diubah. Luar biasa, Abram. Jabatan bisa menjadi ujian bagi iman dan karakter. Bisa memperkuat atau justru dapat merusak jika tidak didasari iman. Bila seseorang ditempatkan pada suatu jabatan kepercayaan yang tidak mengetahui prinsip-prinsip yang benar, ia akan merasa bahwa ia memiliki kekuasaan besar. Pena Inspirasi mengatakan bahwa kita harus berhati-hati ketika mendapatkan tugas baru, mendapatkan jabatan baru. Ingat, tetap memiliki roh kesetiaan yang sama, sebagaimana apa yang Abraham telah lakukan. Jabatan tanpa karakter kerendahan hati akan menghasilkan pemimpin yang egois. Jabatan dengan karakter kerendahan hati akan menghasilkan pemimpin yang mengabdi. Allah tidak melihat orang yang sempurna dan tanpa kesalahan untuk dipilih menjadi pemimpin. Tetapi sekalipun ada kekurangan, tetapi Dia melihat orang yang rendah hati untuk belajar tentang jalan-jalan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Ketika saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Belajar ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Tolonglah kami Tuhan, sebagaimana Abraham, dia tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada yang berubah dalam kehidupannya ketika mendapatkan tugas baru. Ajarlah kami untuk memiliki roh yang sama. Roh seperti Abraham. Tetap setia kepada panggilan tugas. Tetap setia kepada misi yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.